apakah orang berilmu ini terlihat dari luarnya saja atau kita harus berinteraksi terlebih dahulu, Prof? Assalamualaikum. Halo sobat kampus semua. Ohayou gozaimasu. Maksud saya selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Apa kabar nih sobat kampus? Semoga puasanya makin kuat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gimana nih puasanya? Kalau saya sih udah agak lapar nih karena udah masuk jam makan siang. Halo, kenalin saya Michelle, mahasiswi pendidikan bahasa Jepang FEBS UPI yang bakal jadi host sekaligus teman ngobrol sobat kampus semua dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita yaitu Bincang Santai Ramadan. Teman kampus, tema kita hari ini bener-bener daging loh. Kita bakal kupas tuntas soal Tema kita hari ini bener-bener daging loh. Kita bakal kupas tuntas soal puasa, bahasa, dan budaya. Kita bakal cari tahu bagaimana cara kita nge-upgrade diri, menjaga lisan, dan juga meningkatkan empati sosial. Dan tentunya untuk tema sebagus itu ya teman kampus, saya nggak sendiri di sini. Di sebelah saya sudah hadir sosok yang sangat luar biasa, guru kita di FEBS yang ilmunya luas banget. Mari kita sapa, yaitu Prof. Dr. Hajah Isa Cahyani MPD. Assalamualaikum Prof. Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Prof baik. Prof Isa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ramadan itu ingin selamanya Ramadan. Benar Saking sekali bahagianya. Prof. Senang sekali. Terlihat sangat ceria hari ini Prof Isa Iya. ya. Bagaimana Prof Ramadannya untuk Ramadan tahun ini? Ramadan tahun ini banyak hikmahnya, banyak berkahnya. Alhamdulillah. Bisa bertemu teman-teman di sini. Benar sekali. Bisa berbagi juga. Yang jelas Ramadan itu sebagai ruang belajar pendidikan rohani. Betul sekali. Iya. Prof tadi bilang ruang belajar ya. Sebelum Iya. itu izinkan saya memperkenalkan Prof Isa terlebih dahulu. Ternyata Prof Isa ternyata Prof Isa sarjana, kemudian magister sama doktoralnya di UPI ya. Iya, sebab saya cinta UPI. Cinta sekali sama UPI. Ketika saya Prof. diminta untuk keluar negeri, teman-teman nggak ngasih, mau cari apa? Anak suami gitu. ditinggalkan. Cinta sekali sama UPI ya Prof. Alhamdulillah sekarang juga berada di UPI menjadi dosen. Alhamdulillah, ya rezeki dari Allah, atas Iya. izin Allah. Iya, sobat kampus semua, Prof Isa juga ternyata berpengalaman di bidang narasumber. Saya sudah baca-baca ternyata Prof sudah berpengalaman di regional, nasional, bahkan internasional. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Prof. Dengan dengan narasumber sehebat ini teman-teman, kita harus bahas tema kali ini dengan sedalam mungkin. Kita mulai ya Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Prof, saya dapat pertanyaan dari teman-teman semua. Di dalam Ramadan kali ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita dapat. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Jepang tentunya ya Prof, saya tuh keinget sama konsep namanya Kaizen Prof. Kaizen? Iya, mengubah diri. Iya benar, mengubah diri. Ini sebenarnya sangat selaras ya Prof sama Ramadan, karena kita harus belajar mengubah diri walaupun sedikit demi sedikit gitu. Ya. Nah, tapi Prof, kadang fokus mahasiswa tuh kalau bulan Ramadan terganggu, atau bukan terganggu, lebih ke berada di permukaan saja. Misalnya kayak nunggu bukanya kapan. Kemudian ada satu lagi yang mahasiswa suka banget fokusnya tuh, itu bukber Prof. Kalau bukber tuh mahasiswa semangat banget, dia bakal bikin rencananya sedetail mungkin, dari dress code sampai ke konten TikToknya mau apa. Aduh. Namun sayang sekali Prof, padahal esensi Ramadan kan untuk memperbaiki diri. Namun kadang-kadang fokus kami tuh terganggu gitu untuk hal-hal yang lainnya. Jadi menurut kacamata Prof sendiri nih, sebenarnya perbaikan diri seperti apa sih yang harus kami lakukan ketika bulan Ramadan itu tiba? Silakan Prof Isa. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya. Iya. Bagaimana kupu-kupu berubah? Betul, Ya. dari kepompong. Dari kepompong. Dia saumnya 40 hari. Oh iya, benar. Kemudian dia ketika setelah 40 hari berubah, Kaizen, Ya. mengubah diri menjadi lebih cantik. Nah, ruang belajar kehidupan pada Ramadan ini itu adalah kewajiban sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tatakun, kutiba, hendaklah diwajibkan Anda semua, kita orang-orang kesayangan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, untuk mengamalkan Ramadan, saum untuk mengubah diri agar kita sadar. Orang sadar itu akan berubah dari cara berpikirnya, dari cara berbicaranya, dari cara bersikap. Oleh sebab itu, Ramadan itu akan mengubah karakter dan hidup bersama lebih baik, mengubah lingkungan akademik, mengubah budaya sosial menjadi empati, menjadi penuh kasih sayang, sehingga setiap orang tidak jarang dan tidak sayang untuk mengeluarkan uang berlipat-lipat pada bulan Ramadan, karena memikirkan tidak hanya individu tapi juga kebersamaan. Jadi empati sosialnya lebih tinggi. Begitu, Prof. Masya Allah banyak Iya. banget ya ternyata yang bisa kita upgrade di bulan Ramadan ini. Namun Prof, saya bingung nih, kan tadi empati sosial, kemudian cara berbahasanya juga meningkat. Tapi kadang kami tuh kalau ingin meningkatkan suatu di dalam diri, ketika Ramadan tuh fokusnya terganggu. Entah nanti pas di kelas lapar ataupun haus gitu, sampai konsentrasi belajarnya juga terganggu. Jadi walaupun ingin sekali upgrade mendapatkan hikmah-hikmah yang ada di Ramadan ini, ternyata sayang sekali itu tuh kadang terganggu oleh rasa kantuk. Astagfirullahaladzim. Nah, menurut Prof sendiri ada nggak sih tips atau kurikulum rahasia yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sisipkan kepada kita semua, yang dimana energi yang awalnya tidak ada, sebenarnya rasa lemas itu merupakan energi buat kita tetap semangat gitu selama Ramadannya. Ya, semangat itu memang perlu dijaga. Benar. Dan semangat itu adalah nilai spiritual. Tatakun, menjadi bertakwa. Jadi nilai-nilai spiritual itu harus punya keimanan. Ketika orang beriman belajar, maka sesungguhnya dia itu ketika menahan lapar berarti secara tidak langsung dia sedang berlatih kesabaran, berlatih menjaga intelektual, berlatih menjaga bagaimana santun dan berjiwa sosial. Dengan semangat seperti itu, dengan disiplin dari mulai terbit sampai terbenam matahari, sebenarnya itu adalah insight ya, merupakan nilai-nilai rohani untuk menjaga semangat, tetap berkarya, tetap disiplin, tetap berpikir kritis, dan juga tetap mengembangkan karakter kita untuk menjadi orang yang la'alakum tatakun, sadar diri bahwa kita punya keterbatasan. Oleh sebab itu kita memiliki ketergantungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah. Memang di bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita tingkatkan ya Prof. Dari penjelasan Prof tadi juga banyak sekali hal yang sebenarnya mahasiswa tuh bisa lakukan, namun memang sekali menjaga energi itu sangat penting ya. Betul, itu artinya kita harus menjaga hawa nafsu ya. Betul. Jadi Allah menempatkan dalam Al-Qur'anul Karim, hai orang yang beriman, dengan kebesaran Allah, hendaklah menahan diri dari keinginan hawa nafsu dan bersungguh-sungguhlah untuk berada dalam surga tempat tinggalnya. Seperti itu. Jadi itu ada dalam surat An-Naziat ayat 40 sampai 41. Jadi kesungguhan kita, semangat kita itu telah diatur dalam Al-Qur'an. Berarti memang sudah ada pengaturannya ya. Betul, Prof, di dalam Al-Qur'an. Iya. Namun kalau dari Prof sendiri nih, ada nggak sih tips agar saat Ramadan ini energinya tetap terjaga dari sahur sampai ke iftar berbuka gitu Prof? Iya. Jadi kita harus pertama dari segi menu. Iya benar sekali. Saya pernah uji coba karena saya seorang ibu rumah tangga. Saya pernah uji coba pada anak-anak saya. Ketika saya berikan sayuran terus, itu pukul 2 udah nangis minta buka. Udah lemas lagi ya? Udah lemas lagi. Tetapi ketika saya berikan daging sampai pukul 5 dia tidak merengek. Artinya menunya harus terjaga, tingkat protein harus tinggi, dan juga yang paling utama rasa keimanan kita dan rasa bertanggung jawab kita terhadap Allah, terhadap diri, dan terhadap masyarakat. Jadi pertanggungjawaban kita juga penting. Bagaimana kita memelihara kesehatan kita, apa yang harus dimakan, kemudian apa yang harus dilakukan agar tetap konsentrasi bahwa kita sedang menjalankan bulan suci Ramadan, mensucikan hati, batin juga pikiran.
Begitu, Prof. Jadi memang rasa lapar itu semacam laboratorium yang dimana kita tuh harus Betul. bisa menjaganya. Iya. Nah, ini menjawab keresahan sebagai anak kos ya, Prof. Ah. Karena anak kos pasti beli makanannya tuh yang murah, yang simple, dan ternyata memang pas jam 10, jam 2 itu tuh perutnya udah keroncongan, udah Iya. lapar. Nah, Prof, tapi apakah bulan Ramadan ini hanya menu aja atau ada nggak sih pengelolaan energinya? Jadi kan pasti pada kehidupan sehari-hari ada energi positif sama negatif. Iya. Kadang-kadang kalau pada hari biasa kita sedang tidak enak gitu suasana hatinya, kita bakal kayak energi negatif kan naik ya. Namun kan pada bulan Ramadan ini pasti mau energi positif dan negatif tuh mau naik juga sama-sama lelah. Nah, Iya. dari Prof sendiri ada nggak sih ketika energi negatif ini mulai naik di bulan Ramadan, bagaimana cara Prof menanganinya gitu biar tidak termakan energi negatifnya? Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan itu bulan yang sangat suci dan kita semua juga untuk belajar berbahasa dengan santun, Benar. bertemu orang-orang dengan sikap yang ramah, dan tentu saja itu akan memberikan energi positif bagi kita semua. Setiap orang, bahkan lingkungan pun itu seperti menahan amarah, Iya, benar. seperti memaafkan setiap orang, kemudian juga mengendalikan emosi. Jadi kita harus mengendalikan emosi itu bukanlah kelemahan, tetapi itu merupakan kekuatan karakter. Oleh sebab itu, bagaimana supaya energi kita tetap positif, maka kita selalu berdoa. Dan di bulan Ramadan itu bahasa kita itu menjadi bahasa doa, bahasa yang santun, bahasa yang memiliki karakter. Luar biasa Ramadan. Luar biasa sekali memang di bulan Ramadan ini Iya. waktu yang tepat untuk menjaga dan mengelola emosi dengan Betul. baik biar bisa Iya. karakter kita bisa naik level ya, Prof. Betul, sehingga perilaku kita, tindakan kita itu juga dikendalikan. Sehingga mangkana billahi wal yaumil akhir yakul khairan au yasbut. Artinya barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata dengan baik atau diam. Itu artinya